Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosan kita berselawat pada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di subuh yang berbahagia ini kita cukup banyak meraih fadilah. Di antara lain, setelah kita memasuki Masjid Al-Munawwarah ini, kita melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Salli sunnata tahiyatul masjid karena Allah lillahi ta'ala, rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Fadilah yang kedua, di subuh yang berbahagia ini juga kita meraih fadilah rak'atul fajar, 2 rakaat sunnah fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atail sunnatul fajri khairum minha wa ma fiha, khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang dapat melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat, Allah akan memberikan pada orang tersebut pahalanya lebih baik daripada dunia dan semua isi yang ada di dunia ini. Subhanallah. Kemudian fadilah berikutnya, kita juga dapat mengambil salat berjamaah subuh. Berjamaah subuh, Rasulullah menyampaikan jauh-jauh hari, siapa yang salat berjamaah subuh berjamaah seolah-olah mendapat fadilah 27 rakaat, 27 derajat pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Fadilah yang berikutnya, setelah kita melakukan salat berjamaah subuh, kita juga mendapat majelis ta'lim yang barangkali setiap subuh akan dilanjutkan dan dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, yang pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya, kata Rasulullah, dengan niat menuntut ilmu dalam rangka majelis ta'lim yang dibuat di Masjid Al-Munawwarah ini, fahuwa fi sabilillah, orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita telah berjuang di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hatta yarji', sehingga dia kembali pulang ke rumah. Begitu besar pahala yang kita raih. Kemudian sembari mendengar majelis ta'lim, kita juga memasang niat menghadap kiblat. Nawaitu i'tikafa, aku sengaja berniat i'tikaf fil masjid karena Allah Ta'ala, di masjid ini karena Allah Ta'ala. Berapa poin Bapak Ibu yang dapat kita raih di subuh yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minimal ada 6 yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, begitu kita masuk ke masjid ini, kita dapat salat sunat i'tikaf. Kemudian kita dapat melakukan qabliyah subuh ataupun salat sunat fajar. Kemudian salat berjamaah. Yang keempat, majelis ta'lim. Yang kelima, i'tikaf dalam masjid. Barangkali 5 poin kalau tidak salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap pertemuan barangkali kami sering menyampaikan, buatlah puasa ini ibarat memakan tebu. Kalau tebu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita kepingin yang paling pangkal, tidak kepingin yang di tengah, tidak kepingin yang di ujung. Kenapa demikian? Alasannya pasti. Jawabannya, kalau kita makan tebu di pangkal tentu manis. Kemudian agak ke tengah sudah terasa hambar. Kemudian agak ke ujung lebih hambar lagi. Jangan kita ibaratkan Ramadan ini seperti memakan sebatang tebu. Di awalnya kita manis, kemudian di pertengahannya mulai surut, mulai terasa hambar, dan di ujung-ujungnya kita tidak mau lagi makan tebu. Yang artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal Ramadan barangkali kita selalu himmah, sangat berhimmah, sangat bergengsi dan sangat bersemangat. Cobalah kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali di Masjid Munawwarah ini membludak jamaahnya, bahkan barangkali sampai ke teras. Barangkali di tempat kami, musala di depan Syapil sana, musala Al-Istiqamah, musalanya terasa kecil, tidak muat jamaahnya. Subhanallah. Itu artinya kita berlangganan makan tebu, kita berlangganan dengan Ramadan ini hanya di awal Ramadan. Kita manis, kita bergairah, kita bergengsi, semua pasukan keluar untuk memeriahkan Ramadan, memeriahkan salat tarawih, salat isya berjamaah, salat witir, dan mendengarkan majelis-majelis ta'lim. Ketika tebu itu berada di tengah, mulai terasa hambar. Ketika Ramadan berada di tengah, mulai pasukan-pasukan tadi bersurut di pasarannya. Artinya satu persatu mulai menghilang. Begitulah tragedi yang terjadi, fakta yang tidak bisa dielakkan. Di mana masjid, di mana musala, barangkali di kota maghfirah ini, di kapling maghfirah ini, sudah habis Bapak Ibu. Kita tinggal lagi di kapling ittiqu minan nar, 10 yang terakhir. Mulai para jamaah-jamaah, penggemar-penggemar syahrul Ramadan mulai berkurang. Begitulah yang dapat kita saksikan. Siapakah yang paling bertahan? Inilah jamaah-jamaah yang tahun lalu barangkali masih bertahan pada tahun ini. Barangkali ada bertambah 1-2 orang, tidak lebih barangkali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratkanlah tebu ini, ibaratkanlah Ramadan ini seperti saya sampaikan, ibarat sebuah kelapa. Kelapa Bapak Ibu semakin tua semakin berisi. Kelapa itu semakin tua semakin banyak sari patinya. Kalau orang Padang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau buat gulai rendang, randang Padang itu yang dicari kelapa yang ala tua.
kelapa yang sudah batoknya sudah hitam. Kenapa? Rupanya di dalam batok kelapa itu yang hitam itu banyak sekali saripati santannya. Kita buatlah Ramadan ini laksana sebuah kelapa, semakin berisi, semakin tua, semakin banyak saripatinya. Demikian Ramadan yang kita berada di dalamnya, Lailatul Qadar ada di sana. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil. Yang pertama malam 21, 23, 25, 27, terakhir 29. Apakah kita dapat berharap malam Lailatul Qadar itu? Insya Allah, kalau kita tetap istiqamah di awal Ramadan, tetap istiqamah di pertengahan, apalagi di ujung Ramadan kita pertahankan, insya Allah kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Sebuah malam, sebuah saat yang ditunggu-tunggu, yang pahala ibadahnya diberikan Allah pada saat tersebut, yang dirahasiakan 1000 bulan beramal. Artinya 83 tahun lebih kita beramal, dapat kita sah Lailatul Qadar itu. Begitulah fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini seperti makan sebuah kelapa, ataupun seperti kita membuat gulai rendang itu, kelapa-kelapa yang hitam batoknya yang sudah sangat tua. Kita tunggulah kedatangan Ramadan dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir barangkali kami juga berpesan, ada beberapa istilah yang sering saya sampaikan. Yang pertama, istilah TK. TK di sini saya sampaikan bukan dalam arti taman kanak-kanak, namun TK di sini T-nya tilawah, kemudian K-nya konsisten. Karena bulan ini adalah bulan Syahrul Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'anul Karim, yang sudah dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ini diturunkan bulan Al-Qur'an. Bulan ini diturunkan Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tilawah Al-Qur'an yang konsisten, yang selalu istiqamah. Jangan kita berangan-angan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sempat mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali khatam umpamanya. Namun setelah lebaran kita berhenti sampai 11 bulan tidak baca lagi. Lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan amal kita ini lebih baik sedikit daripada ketimbang banyak. 1 kali duduk 1 juz, 2 kali duduk 5 juz, sampai khatam Al-Quran beberapa kali khatam di bulan ini. Kemudian kita terus mundur teratur, tidak lagi membaca Al-Quran sampai Ramadan yang akan datang. Tidak bagus kata Rasulullah SAW. Lebih baik kita baca demi ayat dan demi ayat setiap hari dan setiap hari, ataupun demi surah setiap hari, biar sedikit tapi konsisten terus berlanjut. Itulah amal ibadah yang paling dicintai Allah dan paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang teramat besar. Bukan mukjizat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, turunnya bulan dari langit, masuk ke sebelah kanan, keluar ke sebelah kiri, kemudian naik kembali bulan itu tidak besar. Bukannya mukjizat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, terpencarnya air dari celah-celah jari ketika berwudu tidak cukup air, itu bukan mukjizat yang paling besar.
dan juga bukan mukjizat yang teramat besar diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan dipayungi oleh awan, tidak. Namun mukjizat yang teramat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Sudah berabad-abad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persis masih sampai sekarang dan akhir zaman dunia ini ditenggelamkan, Al-Quran masih utuh, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, inna nahnu, lupa ayatnya Ustaz. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inilah enaknya Ibu kalau kita ceramah di depan guru-guru kita. Kalau salah kita dapat bertanya dan insya Allah dibetulkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Tidak bisa dikotak-kati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang lain, misalnya Injil sudah terbagi 3. Ada Injil Barnabas, ada Injil Lukas, ada Injil Yahya. Tidak utuh lagi, sesuai menurut selera mereka, yang mana bertentangan dengan akal pikiran mereka, mereka akan merubah, mereka akan rombak. Namun Al-Quranul Karim tidak siapa berani yang merombak, dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, mukjizat yang amat besar inilah Al-Quran. Kalau bulan turun dari langit, masuk ke sebelah lengan baju Rasulullah, keluar ke sebelah lengan kiri baju Rasulullah, itu kecil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah Al-Quran yang paling besar mukjizatnya. Oleh karena itu, beruntunglah kita, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu 2 cuman Bapak Ibu. Yang pertama, man ta'allama al-Quran, mau belajar Al-Quran. Inilah gunanya kita tadarus di bulan suci Ramadan ini, tadarusan. Artinya buat sebuah perkumpulan. Di sana ada gurunya. Siapa yang salah ditegur. Jangan ketika ditegur kita ngambek. Ketika kita ditegur kita marah. Itulah namanya tadarus, saling tegur menegur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah menegur seseorang, namun dirahasiakan, surah Al-Humazah. Sering saya dengar ketika sampai allati tattali'u 'alal afidah. Beliau membaca, maaf, allati tattali'u 'alal afidah. Qa-nya dipanjangkan. Ketika saya dengar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Imam, tolong diperbaiki surah Al-Humazah. Kenapa Ustaz? Saya dengar ada yang salah. Ini Al-Qur'annya, coba kita buka. Ketika dibuka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di ayat allati tattali'u 'alal afidah, di sana tidak panjang Bapak Ibu. Allati tattali'u 'alal afidah. Beliau membacanya allati tattali'u, ta-nya dipanjangkan karena berdiri ada alif di situ, tapi bersambung dengan ain, tattali'u. Beliau baca tattali'u. Itu salah Pak Imam. Beliau ngambek. Beliau agak marah karena mungkin sudah merasa beberapa tahun jadi imam, sudah lama, sudah tua. Ustaz, kok salah? Ya, coba kita tengok, kita periksa Pak Imam. Ini enggak salah Bapak Ustaz. Guruku dulu begini bacaannya. Masya Allah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdalih pada gurunya yang dia tempat belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, beliau tadarus dengan Jibril. Turun Jibril, di samping Rasulullah ada Jibril mengawasi bacaan beliau. Ini kita seorang imam, tidak mungkin turun Jibril untuk mengawasi bacaan kita. Yang turun siapa? Kita sekeliling, kita tegur. Kalau tidak terima, itu soal 20.
tidak jadi masalah. Terima tidak terima, begitulah ilmu yang kita dapat dalam Al-Quran. Apabila huruf-huruf yang bersambung, dia tidak ada bacaan tulisan panjang atau mat, terkecuali ada garis di atas, ada garis, bukan garis sendok atau seperti ya garis melintang gini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah rupanya Pak Imam kita tadi membaca terus menerus berdasarkan dia guru beliau begini, dia pun begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kita yang menegur, berlapang dadalah kita. Mungkin teguran itu memang buat kita yang salah bacaannya selama ini. Tolong merujuk ke Al-Quran, jangan andalkan hafalan. Termasuk saya barangkali Bapak Ibu, tolong ditegur mana yang salah. Itulah namanya tadarus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kan banyak tadarus itu Bapak Ibu. Kelompoknya anak-anak semua. Tidak ada orang tua. Mereka tidak mau lagi bersama tadarus dengan anak-anak. Mereka bergengsi dengan alasan-alasan yang mungkin tidak bisa diterima. Alasan ini, alasan itu. Biarlah anak-anak yang membaca Al-Quran. Ini sebuah kesalahan yang amat fatal Bapak Ibu. Saya pernah duduk ketika subuh selesai, anak-anak berkumpul semua. Banyak sekali Bapak Ibu yang salah di tempat saya, mungkin di tempat sini berlainan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang syahrul diturunkan Al-Quran, dan mari sama-sama kita mencintai Al-Quran itu. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran dari ayat per ayat, dari surah per surah, ketimbang kita mengkhatam Al-Quran di bulan ini sampai 3 kali khatam, kemudian pensiun 11 bulan. Bulan tahun depan insyaallah kalau masih ada kita baca Al-Quran lagi. Tidak baik kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah yang kedua saya sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Setelah kita memasuki TK, masuklah kita ke SD. SD bukan sekolah dasar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. S, salat, kemudian D-nya duha. Salat duha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat duha ini termasuk sunnah muakkad. Kalau kita bandingkan yang wajib 100 nilainya, barangkali salat sunnah duha ini nilainya 75 di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendekati wajib. Oleh karena itu, andaikan salat wajib kita bolong-bolong, laksana kain kena asap rokok ataupun kena api rokok bolong-bolong, dapat ditutup dengan salat-salat sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah muakkadah ini ada 9 kalau tidak salah. Yang pertama, salat sunnah 2 hari raya Idul Fitri muakkadah. Kemudian salat sunnah 2 rakaat Idul Adha, sudah 2 muakkadah. Kemudian salat sunnah khusuf gerhana matahari. Ketika gerhana matahari disunahkan kita salat sunnah khusuf. Kemudian salat gerhana bulan. Dan 4, kemudian salat sunat tarawih 5, kemudian salat sunat witir 6, kemudian salat sunnah minta hujan, sudah lama enggak turun hujan, kita salat sunnah, itu muakkadah hukumnya. Dan yang ke-6, yang ke-7 salat sunnah tahajud, yang ke-8 salat sunnah duha ini. Jangan kita tinggalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita lancar rezeki, salat sunnah minimal 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Karena dalam salat sunnah itu